Halo semuanya, kembali ke channel Muhyiddin Berbagi. Judi, mempertaruhkan barang berharga atau uang pada suatu peristiwa dengan hasil yang tidak pasti, telah menjadi aspek yang menyebar dalam peradaban manusia sejak dahulu kala. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa bentuk-bentuk dasar perjudian, seperti permainan dadu dan bertaruh pada perkelahian hewan, ada di masyarakat kuno di seluruh dunia. Di Mesopotamia kuno, misalnya, dadu bersisi 6 yang terbuat dari tulang hewan telah ditemukan berasal dari 3000 tahun sebelum Masehi. Demikian pula orang Mesir kuno terlibat dalam permainan peluang menggunakan tongkat yang dicat, sementara cacatan dari Tiongkok kuno menunjukkan prevalensi lotre dan bentuk perjudian lainnya. Contoh-contoh awal ini menggarisbawahi daya tarik manusia yang abadi dengan pengambilan risiko dan daya pikat dari potensi memenangkan sesuatu yang besar. Seiring berkembangnya masyarakat, begitu pula bentuk dan praktik perjudian. Selama periode abad pertengahan, perjudian sering dikaitkan dengan kedai minuman dan penginapan, di mana pelanggan akan ikut serta dalam permainan kartu, permainan dadu, dan bentuk perjudian lainnya. Pada abad ke-17, kasino umum pertama muncul di Eropa, menawarkan lingkungan yang lebih formal dan teregulasi untuk kegiatan perjudian. Penemuan roda roulette pada abad ke-18 di Prancis dan perkembangan selanjutnya dari mesin slot pada akhir abad ke-19 semakin mengubah lanskap perjudian. Kemajuan teknologi ini membuat perjudian lebih mudah diakses dan menarik bagi khalayak yang lebih luas, membuka jalan bagi industri kasino modern. Munculnya internet dan menjamurnya komputer pribadi di akhir abad ke-20 mengantarkan era baru untuk perjudian online. Kasino online pertama muncul pada pertengahan tahun 90-an, menawarkan alternatif virtual untuk tempat-tempat tradisional. Kemudahan, aksesibilitas, dan anonimitas yang ditawarkan oleh platform perjudian online menyebabkan ekspansi industri yang cepat. Saat ini, pasar perjudian online adalah industri bernilai miliaran dolar dengan beragam platform yang menawarkan berbagai macam permainan, dari permainan kasino tradisional seperti poker, blackjack, dan roulette, hingga taruhan olahraga, lotre, dan mesin slot virtual. Menjamurnya smartphone dan perangkat seluler semakin mendorong pertumbuhan perjudian online, sehingga lebih mudah bagi individu untuk terlibat dalam kegiatan perjudian dari mana saja dan kapan saja. Meskipun perjudian dapat menjadi bentuk hiburan yang tidak berbahaya bagi banyak orang, bagi sebagian orang, hal itu dapat menjadi kecanduan serius dengan konsekuensi yang menghancurkan. Kecanduan judi, juga dikenal sebagai perjudian patologis atau perjudian kompulsif, adalah kecanduan perilaku yang ditandai dengan ketidakmampuan untuk mengendalikan keinginan berjudi, meskipun ada dampak negatifnya. Individu yang berjuang dengan kecanduan judi dapat mengalami berbagai efek buruk, termasuk kehancuran finansial, kerusakan hubungan, kehilangan pekerjaan, masalah hukum, dan masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan bahkan keinginan bunuh diri. Aksesibilitas dan sifat imersif dari perjudian online dalam beberapa kasus telah memperburuk masalah ini, sehingga lebih sulit bagi individu untuk keluar dari siklus kecanduan. Dampak sosial dari perjudian bermasalah melampaui penjudi individu. Perjudian bermasalah dapat membebani sumber daya kesehatan masyarakat, karena individu mungkin memerlukan perawatan untuk kecanduan dan masalah kesehatan mental terkait. Selain itu, perjudian bermasalah dapat menyebabkan peningkatan tingkat kejahatan, karena individu dapat melakukan pencurian atau penipuan untuk memicu kecanduan mereka atau menutupi kerugian. Lebih lanjut, perjudian bermasalah dapat berdampak signifikan pada keluarga. Pasangan dan anak-anak dari penjudi bermasalah dapat mengalami kesulitan keuangan, tekanan emosional, dan penelantaran sebagai akibat dari kecanduan orang yang mereka cintai. Dalam beberapa kasus, anak-anak dari penjudi bermasalah mungkin lebih rentan untuk mengembangkan masalah perjudian sendiri di kemudian hari. Bagian 6, populasi rentan. Siapa yang paling berisiko? Meskipun siapapun dapat mengalami kecanduan judi, populasi tertentu dianggap lebih rentan daripada yang lain. Remaja dan dewasa muda, misalnya, sangat rentan untuk mengembangkan masalah perjudian karena otak mereka yang sedang berkembang dan impulsivitas yang lebih besar.
Individu dengan kondisi kesehatan mental yang sudah ada sebelumnya seperti depresi atau kecemasan juga berisiko lebih tinggi untuk mengembangkan kecanduan judi. Lebih lanjut, individu dari latar belakang sosial ekonomi yang lebih rendah mungkin lebih rentan terhadap perjudian bermasalah, karena mereka mungkin memandang perjudian sebagai cara untuk keluar dari kesulitan keuangan atau mencapai mobilitas ke atas. Selain itu, individu yang pernah mengalami trauma atau pelecehan mungkin lebih cenderung beralih ke perjudian sebagai mekanisme coping. Bagian 7, Peraturan dan Legislasi, upaya untuk menanggulangi perjudian bermasalah. Pemerintah dan badan pengatur di seluruh dunia telah menerapkan berbagai langkah untuk mengatasi masalah perjudian bermasalah. Langkah-langkah ini seringkali mencakup pembatasan akses kegiatan perjudian, seperti menetapkan batas usia minimum, membatasi iklan dan promosi produk perjudian, dan menerapkan inisialisasi perjudian yang bertanggung jawab. Beberapa yurisdiksi juga telah menetapkan program pengecualian diri yang memungkinkan individu untuk secara sukarela melarang diri mereka sendiri dari tempat perjudian atau platform online. Selain itu, banyak negara memiliki saluran bantuan khusus dan layanan dukungan untuk individu yang berjuang dengan kecanduan judi dan keluarga mereka. Bagian 8. Perjudian yang bertanggung jawab, strategi untuk minimalisasi kerugian. Mempromosikan praktik perjudian yang bertanggung jawab sangat penting dalam mengurangi kerugian yang terkait dengan perjudian. Perjudian yang bertanggung jawab mengharuskan individu untuk berjudi sesuai kemampuan mereka, menetapkan batas waktu dan uang yang dihabiskan untuk berjudi, dan menyadari risiko yang terkait dengan perjudian. Banyak platform perjudian online telah menerapkan alat perjudian yang bertanggung jawab, seperti batas setoran, batas kerugian, dan fitur jeda, untuk membantu individu mengelola perilaku perjudian mereka. Selain itu, kampanye pendidikan dan pengumuman layanan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan perjudian bermasalah dan mempromosikan kebiasaan perjudian yang bertanggung jawab. Bagian 9. Mencari bantuan, sumber daya dan dukungan untuk penjudi bermasalah. Mengatasi kecanduan judi bisa jadi menantang, tetapi mungkin dilakukan dengan dukungan yang tepat. Banyak sumber daya yang tersedia untuk individu yang berjuang dengan kecanduan judi, termasuk terapi, kelompok dukungan, dan materi swadaya. Terapi perilaku kognitif atau CBT telah terbukti efektif dalam mengobati kecanduan judi, membantu individu mengidentifikasi dan memodifikasi pikiran dan perilaku mereka yang terkait dengan perjudian. Kelompok dukungan seperti Gamblers Anonymous menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi individu untuk berbagi pengalaman mereka, menerima dukungan sebaya, dan berupaya menuju pemulihan. Selain itu, banyak sumber daya online menawarkan informasi, alat penilaian diri, dan akses ke layanan dukungan untuk individu yang terkena dampak perjudian bermasalah.